sholat 1000 rakaat, menjenguk orang sakit 1000 orang, mengantar orang mati 1000, semuanya ditumpuk-tumpuk pahalanya dibandingkan dengan duduk berapa puluh menit saja di majelis ilmu, maka hadirnya kita di majelis ilmu itu lebih afdal dari semuanya itu. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah kembali diundang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam majlis yang tidak lain niat kita ingin menghaturkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan malam hari ini kita semua mendapatkan ridha Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan kelak di akhirat mendapatkan ridha Nabi Muhammad SAW sehingga bisa mendapatkan syafaat Nabi SAW. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah. Di dalam kita mencari ilmu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Begitu juga ilmu yang kita semua diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mencarinya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fardhu ala kulli muslim." Mencari ilmu itu fardhah, sesuatu yang wajib bagi seorang muslim. Nah, di dalam mencari ilmu ini, di situ terdapat fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan yang sangat banyak. Di antaranya dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah. Nabi bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman atau yaltamisu fihi ilman yassarallahu atau sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang dia melewati satu jalan, keluar dari rumahnya tujuannya hanya untuk mencari ilmu, baik ilmu yang dicari itu ilmu yang sedikit atau ilmu itu banyak, baik majelisnya dia itu hanya 30 menit atau 1 jam atau bahkan berjam-jam, yang penting dia keluar dari rumah untuk mencari ilmu Allah, ilmu syariah, ilmu agama. Maka yassarallahu atau sahhalallahu, maka Allah akan memudahkan lahu bagi dia. Bihi, dengan sebab dia keluar dari rumah untuk mencari ilmu tadi itu, apa yang dimudahkan oleh Allah? Tariqan ilal jannah, jalan menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan seorang hamba untuk menuju ke surga Allah itu ada 2 cara. Cara yang pertama yaitu cara yang diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika manusia tersebut, hamba tersebut masih ada di atas dunia. Ketika dia sering keluar dari rumah untuk mencari ilmu, maka Allah akan mempermudah dia jalur menuju surga. Caranya bagaimana? Allah akan memberikan dia taufik, kekuatan untuk bisa mampu melakukan amal-amal soleh di atas dunia. Jadi kemudahan yang diterima oleh hamba ini pertama yaitu dia dimudahkan untuk melakukan amal soleh selama dia masih hidup. Itu kemudahan, cara Allah memudahkan hamba-hambanya yang sering keluar dari rumah menuju tempat-tempat untuk mencari ilmu. Kemudian setelah orang ini meninggal dunia,
maka disitulah datang kemudahan yang berikutnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ketika nanti dibangkitkan, maka Allah akan memudahkan bagi hamba ini jalur dia untuk menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dikatakan dalam Al-Quran, wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyah. Tidak ada satupun dari kalian kecuali akan lewat di atas neraka jahanam. Siapapun itu, tidak ada yang luput. Semua orang soleh, orang ahli maksiat, kiai, santri, orang biasa, semuanya harus melewati jembatan di atas jahanam. Dan itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala hatman maqdiyah. Itu wajib, maqdi, dan sudah ditentukan sama Allah. Itu sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, bahaya berarti melewati di atas jahanam ini. Ya. Berarti tidak ada yang selamat ini. Maka di terusan ayat itu Allah menyatakan, "Tsumma nunajjil ladzina taqaw." Selamatkan orang-orang yang bertakwa. Di antara orang-orang beriman yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu manusia-manusia yang sering keluar dari rumahnya tidak ada tujuan lain kecuali untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. Mudah-mudahan kita digolongkan orang-orang tersebut. Jadi kemudahan di atas dunia ada dari Allah. Kemudahan di akhirat juga ada. Dan ini telah dijanjikan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Maka siapa yang lebih jujur melebihi Nabi SAW? Siapa yang lebih menepati janji melebihi Nabi Muhammad SAW? Tinggal kita mau mengikuti apa yang telah dikatakan oleh Nabi SAW atau tidak. Atau mungkin kita akan memilih majelis-majelis yang lainnya yang mungkin bisa mengantarkan kita kepada penyesalan yang tidak ada akhirnya nanti di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu thariq itu ada dua. Thariq itu ada dua. Thariq, jalur jalan yang kita lalui di atas dunia. Juga ada yang kedua, yaitu thariq, jalur yang akan kita lalui nanti di akhirat. Jalur dunia ada, jalur akhirat juga ada. Maka dua jalur ini berkaitan. Dua jalur ini berkaitan. Kapan kita sering berjalan melewati thariq, jalur-jalur yang nantinya kita di situ menghadiri majelis-majelis ilmu, kita sering keluar melewati jalur yang menyampaikan kita kepada majelis-majelis ilmu. Sesering apa kita keluar untuk tujuan tersebut, maka kemudahan akan semakin kita dapatkan nanti di akhirat. Berapa sering kita keluar untuk menghadiri majelis ilmu, maka itu akan berkaitan dengan kemudahan kita nanti melewati jembatan di atas neraka jahanam. Kalau kita sering, insya Allah mudah. Kalau kita jarang, insya Allah kita kesulitan. Kalau kita tidak pernah, insya Allah kita jatuh. Karena itu, mudahkan perjalanan kita nanti di akhirat dengan cara ini. Menghadiri majelis-majelis seperti ini. Nah. Wa qala alaihi salatu wassalam, kemudian Nabi SAW bersabda, Innal malaikata la tadha'u ajnihataha li talibil ilmi ridhan bima yasna'. Nabi bersabda, sesungguhnya malaikat la tadha'u benar-benar meletakkan ajnihataha sayap-sayap mereka. Untuk apa ini? Li talibil ilmi, untuk orang yang berjalan mencari ilmu. Kenapa mereka meletakkan sayap-sayapnya? Ridhon, sebagai bentuk ridhonya para malaikat bima yasna, dengan apa yang dilakukan oleh pencari ilmu agama.
Jadi ketika ada orang keluar dari rumahnya, apa tujuannya? Mencari ilmu, sadar atau tidak, mereka bukan berjalan di atas aspal, tapi mereka itu pada hakikatnya berjalan di atas sayap-sayap para malaikat Allah. Jadi seperti apa ya? Betul-betul ridho, betul-betul rela dengan kita. Seperti ente memiliki orang yang ente hormati, ente cintai. Ya, saya tidak ridho kakinya guru saya ini nginjek ke tanah misalnya. Ya, kemudian disediakan sandalnya dia mungkin. Ini Ustadz, sandalnya ana dulu Ustadz, biar kakinya tidak kotor. Atau mungkin orang-orang yang kaya itu mungkin ya, raja-raja itu, pangeran-pangeran atau ketika mereka keluar dari rumahnya dibentangkan karpet-karpet merah oleh pecinta-pecintanya. Tapi pencinta orang-orang mencari ilmu bukan manusia, malaikat Allah. Pecinta orang-orang yang mencari ilmu adalah malaikat Allah. Mereka tidak ridho orang-orang pencari ilmu ini menginjakkan kaki di atas bumi. Tapi diletakkan sayap-sayap mereka supaya talibul ilim, orang yang mencari ilmu, orang yang keluar untuk menghadiri majelis-majelis ilmu, supaya kaki mereka menginjak di atas sayap para malaikat Allah. Sadar atau tidak, ya, merasa atau tidak, tapi itulah kenyataannya. Dan hadis Nabi ini bukan hanya, oh itu perumpamaan. Perumpamaan saja menunjukkan ketinggian atau keutamaan orang-orang yang mencari ilmu. Bukan perumpamaan ini betul. Karena Nabi menyaksikan. Ketika para sahabat keluar untuk menghadiri majelis Rasul, itu Nabi menyaksikan bahwa mereka itu tidak berjalan di atas tanah. Tapi mereka berjalan di atas sayap-sayap para malaikat Allah. Dan orang-orang soleh, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu pandangan mereka tidak seperti kita. Kan kita banyak ngelihat perempuan. Kita kan banyak melihat yang haram. Karena itu tidak melihat hal-hal seperti ini. Tapi orang-orang yang soleh, orang yang memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin mereka mulai kecil tidak kenal televisi mungkin. Yang dilihat Al-Quran, yang dilihat gurunya, yang dilihat wajah orang tuanya, dan seterusnya. Ini pandangan mereka lain. Mereka menyaksikan itu. Oleh karena itu, dikisahkan ketika ada seseorang mendengar hadis ini. Ya, mendengar bahwa orang yang keluar mencari ilmu itu, para malaikat turun, kemudian sayapnya diletakkan di tanah supaya talibul ilm ini berjalan di atas sayapnya para malaikat. Ini orang main-main sama hadisnya Nabi SAW. Ketika dia duduk, kemudian ngelihat santri-santri jalan kaki, hei, pelan-pelan. Jangan keras-keras jalannya. Nanti sayapnya malaikat rusak semua akhirnya. Ya. Ini apa? Menghina ini. Membuat mainan hadisnya Nabi SAW. Dipermainkan hadisnya Nabi. Bukan dia meyakini, bukan. Tapi ngomong seperti ini karena dia tidak percaya gitu. Masa sih? Akhirnya melihat santri-santri dia ngomong seperti itu. Hati-hati. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Kenapa? Kamu ini jalan di atas sayapnya malaikat nanti rusak semua akhirnya. Di mana nanti betulkannya? Pelan-pelan sambil ketawa-ketawa dia. Akhirnya di saat itu juga Allah Subhanahu wa ta'ala membuka penutup atau hijab dari pandangannya dia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat hijab daripada pandangan orang-orang yang soleh. Tapi dia orang yang tidak adab dengan hadis Nabi SAW. Ketika diangkat hijabnya, pandangannya dia memandang sesuatu yang belum pernah dia pandang. Dia melihat bagaimana besarnya sayap para malaikat Allah, terkaget. Seketika itu juga dia menjadi gila. Dia menjadi gila. Gila sampai seterusnya, sampai meninggal. Ketika ditanya, ini kenapa orang ini? Dulu tidak ada apa-apa ini. Maka dikatakan oleh orang di zaman itu, iya ini rajul ini, orang ini mempermainkan hadisnya Nabi. Tidak boleh seperti itu.
Apa yang diucapkan Nabi itu bukan dari diri Nabi sendiri, dari diri Nabi sendiri bukan. Ya, tapi itu semuanya sumbernya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi itu bukan ngomong untuk keinginannya sendiri, bukan. Itu wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi luar biasa. Luar biasa orang-orang yang keluar dari rumahnya tujuannya hanya untuk mencari ilmu Allah. Ya. Maka malaikat ikut di dalam perjalanan mereka. Para malaikat menghormati, mengagungkan mereka. Dan para malaikat akan membantu dia untuk sampai kepada tujuannya. Oh, luar biasa. Loh, ya apa mbak sepeda motor? Ya bodoh. Mbak sepeda motor, naik becak, sama semua. Ya. Para malaikat akan membentangkan sayap-sayapnya untuk thalibil ilm, orang-orang yang mencari ilmu Allah. Hadis yang lain Nabi SAW bersabda, huduru majlis ilmin, majlis ilmu satu kali saja seperti kita pada malam hari ini itu afdalu min salati alfi rakaah, lebih afdal daripada salat sunnah 1000 rakaat. Ana sing pernah salat sunnah 1000 rakaat? Ya. Aja 1500 dah ana. 300 dah ada, 250 dah ada, 100 rakaat itu dah ada. Kita ini mulai lahir sampai saya tidak pernah salat sunnah 100 rakaat. Itu diberikan sama Allah ketika kita hadir satu kali saja majelis ilmu. Oleh karena itu, ya, nanti kita ini akan mengatakan kepada pribadi kita sendiri, kita ini orang yang paling bodoh satu dunia ini kita. Kenapa? Ada majelis ilmu kita tidak hadir. Nanti kalau sudah di akhirat, baru kita tahu nilainya majelis ilmu. Eman ya, kenapa ya kemarin Anda tidak hadir misalnya? Kenapa gini? Kenapa Anda mendahulukan ini, mendahulukan itu ya? Ternyata pahalanya seperti ini. Bodoh Anda ini dulu. Coba Anda tahu seperti ini, Anda tidak mau. Tak tinggal semuanya demi majelis. Bukan majelisnya ditinggal demi yang lain, bukan. Tapi semuanya ditinggal demi majelis. Bukan sampai di situ saja. Wa iyadati alfi marid. Hadir satu kali majelis ilmu lebih afdol. Bukan sama loh ya. Bukan sama. Lebih afdol. Lebih afdol daripada kita menjenguk 1000 orang sakit. Dole always kelilingo. Nang rumah sakit purut. Ya. Ziarah no siji kenal tak kenal ya. Paling oleh 15 mulai kan. Kesel ya. Ini 1000. 1000 orang sakit. Itu jenguk satu persatu. Itu pahalanya luar biasa. Tapi menghadiri majelis ilmu lebih afdal dari itu. Pahalanya. Wa huduri alfi janazah. Dan lebih afdal daripada mengantar 1000 janazah ke pemakaman sampai selesai. Ya. Ya apa? Kan melok nang kuburan. Ndak wis panas. Ya. Cukup nyolat itu. Ya. Atau kuburan nih misalnya. Wis usah wis. Satu ini baru. Yang meninggal cuma satu, durung lurus ya. Ini 1000 orang mati, kita sholati, kita antarkan ke kuburan. Itu kalau dikumpulkan pahalanya, lebih afdol kita hadir majelis ilmu. Sholat 1000 rakaat, menjenguk orang sakit 1000 orang, mengantar orang mati 1000, semuanya ditumpuk-tumpuk pahalanya, dibandingkan dengan duduk berapa puluh menit saja di majelis ilmu, maka hadirnya kita di majelis ilmu itu lebih afdol dari semuanya itu. Ya. Makanya cuk malas-malas ya. Termasuk sing ceramah iki cuk brai-brai terus saya ya. Wa qala alaihi salatu wassalam innallaha takaffala li talibil ilmi bi rizqihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menanggung rizkinya orang-orang yang mencari ilmu. Wah, aku hadir, wayahe janjian iki ya maklaran. Gak teko dah oleh komisi iki. Ya. Temele komisi teko manusia apa dari Allah? Dari Allah.
Konang di tidak teko misalnya. Terus ketemu sama pembelinya ini tidak datang. Ya wes. Ya sudah, bukan rezekinya ente misalnya. Mau tak kasih 1 juta, tidak jadi wis. Ya tidak apa-apa, saya hadir majelis ilmu. Ya apalagi, masa tak korbankan majelis ilmu saya demi 1 juta. Ini siapa yang ngomong ini? Yakin bukan orang sini ya. 1 juta ya, lumayan. Ketika ditinggalkan 1 juta demi majelis ilmu, ternyata dapat 1 bulan ada orang menghubungi. Ya. Rumah yang sampai tunjukkan kemarin itu sudah jadi saya misalnya. Oh ya, alhamdulillah. Jadi berapa? Harga sekian. Minta nomor rekeningnya ya. Loh, enggak usah. Loh, enggak. Sampai yang menunjukkan itu rumahnya. Oh ya sudah, kasih nomor rekening. Sudah saya transfer ya. Berapa? 10 juta. Alhamdulillah. Berkati majelis ilmu. Percaya apa enggak? Enggak percaya wis. Praktekno ini. Ya. Praktekno ini. Ini resepnya orang-orang dulu. Ya, dahulu kan majelis ilmu, maka rezeki kamu yang nanggung Allah bukan manusia. Aja waduh kau oleh iki ndak mangan nih misalnya. Ya. Nanti ada tanggungan dari Allah Subhanahu wa taala dan yang menjanjikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka hati kita sehingga kita tahu fadilah-fadilah mencari ilmu ini sehingga kita semakin semangat untuk menghadiri majelis ilmu baik di tempat ini atau di tempat-tempat yang lain. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita semua untuk bisa mengikuti jalur-jalur yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.